Minggu ini kita akan masuk di dalam bagian yang kedua dari seri khotbah Me and My Family. Aku dan keluargaku. Nah, saya mengerti bahwa dalam beberapa hari ke depan kita sudah akan masuk di dalam liburan panjang. Ya, jadi ini momen yang tepat sekali untuk hari ini saya bagikan kepada kita semua sebuah firman Tuhan yang spesial sekali tentang keluarga. Judulnya adalah family time atau waktu keluarga. Nah, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk belajar bijaksana dalam menggunakan waktu. Kita baca Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ditulis seperti ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Coba saudara renungkan, firman Tuhan memberitahu kita bahwa kita perlu belajar menghitung hari-hari. Kita perlu belajar menghitung minggu-minggu. Kita juga perlu belajar menghitung bulan-bulan dan tahun-tahun. Tujuannya apa? Kita ngomong supaya kita beroleh hati bijaksana. Tahukah saudara kalau kita belajar menghitung hari dengan sedemikian rupa, maka kita akan bisa lebih menghargai waktu. Oke, coba saudara hitung. Usia manusia itu rata-rata berapa sih? Ya, umur harapan hidup manusia di Indonesia itu rata-rata berapa? Dan sekarang berapa usia saudara? Pertanyaannya, sudah berapa persen dari usia saudara yang Anda pakai? Coba Anda hitung juga, umur anak saudara berapa? Dari situ nanti Anda akan ngerti, tinggal berapa lama lagi mereka akan tetap tidur bersama dengan saudara. Mereka akan tetap ada di rumah saudara sebelum akhirnya pergi dan kemudian membangun keluarga mereka sendiri. Atau mungkin studi di luar kota atau bekerja di kota lain, di negara lain. Ya, jadi waktu kita itu terbatas. Coba Anda hitung waktu yang Anda miliki dengan orang tua saudara. Karena kita harus ngerti, kita nggak memiliki selamanya. Ya, kita nggak punya waktu selamanya. Waktu itu terbatas. Coba Anda hitung, berapa banyak waktu yang tersisa yang kita bisa pakai untuk kita tuh melayani Tuhan. Untuk kita bersaksi, menyelamatkan jiwa-jiwa, mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga. Saya ingin ajak saudara untuk menyadari, kita ini enggak punya waktu selamanya. Makanya Alkitab berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari. Hanya kalau kita itu menghitung hari sedemikian rupa, kita menyadari bahwa waktu kita terbatas. Dan karena itu kita akan lebih bijaksana di dalam menggunakan waktu. Kita akan lebih bisa menghargai waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, merencanakan waktu dengan baik, mempersiapkan hidup kita sehingga lebih terarah, sehingga akhirnya hidup kita bisa maksimal. Sebaliknya kalau kita nggak bisa menghargai waktu, pasti penggunaan waktu kita pun juga tidak bijaksana. Berapa banyak orang yang tanpa sadar dalam hidupnya menghambur-hamburkan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Oke, waktunya sama tapi pemakaiannya sangat berbeda. Sebagian orang mengacau balokkan waktunya. Waktu bekerja malah dipakai untuk main sosial media. Ya, waktu bersama dengan anak malah dipakai untuk bekerja. Waktu tidur malah justru begadang nonton drama Korea sampai malam, bahkan ada yang sampai subuh. Jadi waktunya kacau balau. Ini yang namanya tidak bijaksana di dalam menggunakan waktu. Ada juga saya perhatikan orang-orang yang hidup di waktu yang salah. Di musim yang salah. Belum waktunya menikah, tapi buru-buru maksa mau nikah. Sehingga masuk dalam pernikahan dalam kondisi yang tidak siap, gak ready. Akibatnya setelah menikah, sekarang sudah menikah, harusnya fokus gimana caranya pernikahannya bahagia, membangun keluarga yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Tapi malah sekarang yang diperjuangkan gimana caranya supaya pernikahan itu berakhir, gimana caranya supaya bercerai. Saya mau ngomong sama saudara, ini salah waktu.
Sudah bukan waktunya lagi untuk yang seperti itu. No, 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 no. Sebagian lagi saya perhatikan pada musim menabur, nggak menabur. Akibatnya nggak ada tuaian. Pada musim menuai, harusnya menuai, tapi nggak maksimal. Nggak kerja dengan sungguh-sungguh. Akibatnya tuaiannya sedikit. Saya perhatikan lagi ada sebagian orang yang di masa perjuangan malah putus asa. Menyerah karena rasanya berat. Ya memang yang namanya perjuangan semuanya butuh kerja keras, butuh yang namanya tahan banting. Tapi kalau kita nggak menyadari waktu, kita hanya akan merasa sedih, stres, putus asa. Sebagian orang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan cara yang seperti itu. Ada lagi yang pada masa kemenangan nggak belajar untuk mengucap syukur. Untuk menikmati berkat Tuhan, akibatnya berapapun berkat yang Tuhan berikan rasanya selalu kurang. Dan hidupnya tidak indah. Kenapa? Karena belum belajar menghargai waktu. Akibatnya tidak bijaksana. Hari ini saya berdoa kita semua minta Tuhan mengajar kita menghitung hari. Dan mulai hari ini saudara bijaksana di dalam menggunakan waktu dan hidup saudara maksimal. Hidup saudara bisa indah, hidup saudara bahagia. Oke, Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau ajak saudara untuk mengerti bahwa Tuhan pun membuat segala sesuatu pada waktunya. Jadi Tuhan pun juga beroperasi sesuai dengan waktu. Jadi ada waktunya, ada masanya, ada musimnya. Karena itu hari ini saudara mulai belajar. Musimnya apa dalam hidup kita dan berjalanlah sesuai dengan musimnya Tuhan di dalam hidup kita, maka hidupmu jadi indah. Itu namanya bijaksana. Mulai hari ini jangan lagi kacaukan waktu. Kalau waktu kerja, Anda kerja yang maksimal. Oke, waktu saudara istirahat, Anda istirahat yang baik. Sehingga Anda bisa pulih kembali kekuatan tubuh saudara, stamina saudara. Waktu bersama dengan anak-anak, enjoy your family time. Nikmati waktu keluarga saudara. Jadi kalau Anda ngerti bagaimana hidup sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagaimana hidup sesuai dengan musim dan masanya yang benar. Maka Tuhan akan membuat hidup saudara jadi indah. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, momen bekerja saudara jadi indah. Momen istirahat saudara jadi indah. Momen keluarga saudara jadi indah. Momen beribadah saudara, melayani saudara jadi indah. Karena itu kita butuh untuk bijaksana di dalam menggunakan waktu. Nah sekarang saya ajak saudara kembali fokus tentang yang namanya family. Karena hari ini kita mau bicara tentang family time. Waktu keluarga. Kita harus ngerti kalau kita ingin punya keluarga yang bahagia, pernikahan yang bahagia, maka kita butuh mengalokasikan waktu buat keluarga kita. Oke, supaya keluarga bahagia, kita harus ngerti. Keluarga kita butuh dirabu dengan momen-momen waktu kebersamaan. Anda harus ngerti, waktu kita bicara dari hati ke hati, itu akan membangun kedekatan di dalam keluarga. Waktu saudara bermain bersama dengan keluarga saudara tanpa diganggu oleh pekerjaan, itu akan membangun keasikan tersendiri di dalam keluarga saudara. Waktu yang Anda gunakan untuk mesbah keluarga, untuk berdoa bersama keluarga, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Tahukah Anda, itu akan memupuk kedekatan secara spirit. Kedekatan roh antara saudara bersama keluarga saudara dengan Tuhan. Jadi untuk semuanya itu butuh alokasi waktu.
Kalau saudara tidak mengalokasikan waktu buat keluarga, susah mengharapkan untuk keluarga kita bahagia. Jadi hari ini saya ajak saudara semua di momen dan kesempatan yang seperti ini, ayo kita perbaharui komitmen kita untuk mengalokasikan waktu bagi keluarga kita. Karena saya percaya sementara kita alokasikan waktu bagi keluarga kita, hari demi hari Anda akan melihat kebahagiaan dan sukacita di dalam keluarga saudara akan dilimpahkan. Oke, nah coba saudara lihat. Kalau orang tidak komitmen mengalokasikan waktu, ya akhirnya kita yang harus menanggung konsekuensinya. Itu yang dialami oleh Salomo. Salomo ini terkenal, Salomo ini kaya, Salomo ini berkuasa, Salomo seorang raja. Tapi saya percaya dia tidak mengalokasikan waktu yang cukup buat anak-anaknya. Akibatnya pada akhirnya kerajaannya terpecah. Kenapa saya bisa ngomong Salomo kurang waktu buat keluarga? Sederhana, Anda coba lihat anaknya Salomo yang menggantikan Salomo. Namanya adalah Rehabeam. Ya, Anda coba bandingkan antara Rehabeam dengan Salomo. Ini benar-benar kayak beda sekali. Kayaknya bukan bapak sama anak saja. Bagaimana mungkin Salomo yang sepintar itu, sebijaksana itu, tapi anaknya sekonyol itu dan sebodoh itu. Bagaimana mungkin Salomo tahu bagaimana mengatur kerajaan dengan benar, strategi yang benar, memanagenya, mengelolanya dengan benar. Tapi ketika jatuh sama anaknya, manajemennya kacau, ya. Terus kemudian semuanya terjadi gak karu-karuan, berantakan semuanya. Akhirnya di masa anaknya semua yang dibangun oleh Salomo sekarang kacau balau, kerajaan itu terpecah saudaraku. Sehingga akhirnya sekarang masa depannya jadi kecil. Masa depannya tidak sama seperti zaman bapaknya lagi. Akhirnya kerajaan itu sudah tidak sama, kemuliaannya, kejayaannya ngalami penurunan. Kenapa? Karena saya percaya Salomo tidak mengalokasikan waktu yang cukup untuk mendidik anak-anaknya. Untuk mengajar anak-anaknya. Untuk mengimpartasikan hikmatnya kepada anak-anaknya. Akhirnya karena gak ada impartasi, mungkin Rehabeam bertumbuh bukan dari impartasi bapaknya. Tapi mungkin dari impartasi teman-temannya, dari pengaruh teman-temannya, atau dari pengaruh pembantu-pembantu yang mengasuh dia. Jadi hikmatnya, impartasinya berbeda. Kenapa? Karena orang tuanya, karena Salomo tidak mengalokasikan waktu yang cukup buat anak-anaknya. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk introspeksi dan evaluasi diri kita masing-masing. Karena kadang-kadang tanpa sadar banyak keluarga membuat kesalahan yang sama seperti Salomo. Berapa banyak orang tua juga sibuk sama banyak hal yang lain kecuali sama anaknya sendiri. Kecuali sama keluarganya sendiri. Punya waktu untuk aktivitas ini, aktivitas itu, semuanya kita rasanya punya waktu. Tapi kalau sudah sama anak-anak kita rasanya gak punya waktunya, gak cukup waktu. Hari ini buka hati saudara dan izinkan firman Tuhan ini untuk berbicara dalam hati kita masing-masing. Ambil keputusan untuk mengalokasikan waktu bagi keluarga kita. Alokasikan waktu buat anak-anak. Alokasikan waktu buat pasangan saudara, buat suami saudara, buat istri saudara. Alokasikan waktu buat orang tua saudara. Ingat baik-baik, kebahagiaan keluarga saudara sangat dipengaruhi dengan alokasi waktu, dengan komitmen waktu yang kita berikan bagi keluarga kita. Jadi hari ini biarkan hati saudara terbuka dan terima firman Tuhan ini. Jangan sampai terlambat. Ingat ya, kita nggak punya selamanya. Jangan sampai setelah kehilangan baru kita menyesal. Dan jangan menyesalnya terlambat setelah terjadi. Saya ajak saudara ambil komitmen untuk mengalokasikan waktu bagi keluarga saudara. Punyai family time. Anda punya waktu bekerja kan? Anda punya waktu istirahat kan? Anda punya waktu untuk entertainment kan? Miliki juga waktu untuk keluarga saudara. Amin. Haleluya. Nah, Anda harus ngerti,
Yang namanya mengalokasikan waktu itu bukan membuang waktu. Yang namanya mengalokasikan waktu sama dengan menginvestasikan waktu. Ada bedanya antara sekedar membuang waktu dan menginvestasikan waktu. Menginvestasikan artinya ada sesuatu yang ditanam untuk kemudian hari bisa muncul hasilnya. Kalau Anda komitmen mengalokasikan waktu buat keluarga saudara, artinya Anda invest sesuatu. Dan saya yakin ke depan nanti Anda akan menuai. Anda akan menuai damai sejahtera. Anda akan menuai sukacita. Anda akan menuai kebahagiaan. Anda akan menuai masa depan keluarga yang gilang gemilang dan penuh dengan pengharapan. Oke, karena itu ayo kita investasikan waktu buat keluarga kita. Yang namanya investasi itu bisa macam-macam. Ada investasi yang baik, tapi ada investasi yang enggak baik. Dalam investasi waktu juga ada. Itu investasi waktu yang salah. Nah ini jangan sampai Anda keliru ya. Ada investasi waktu yang salah. Ada berapa banyak orang yang justru pakai waktunya untuk berbuat dosa. Pakai waktunya untuk berselingkuh. Bukannya mendekat sama istri saudara sendiri, tapi malah sama istri orang lain. Sama wanita lain. No. Sebagian orang pakai waktunya untuk membenci. Untuk balas dendam. Saya mau ngomong sama saudara, itu investasi waktu yang salah. Itu penggunaan waktu yang salah. Dan akhirnya kita akan menuai badai dalam hidup kita. Saya sudah lihat orang-orang yang kalau alokasi waktunya salah, tuaiannya juga negatif. Tuaiannya angin badai, tuaiannya kekacauan. Akhirnya masa depannya terpotong. Akhirnya kehidupannya kehilangan perkenanan Tuhan. Dan akhirnya banyak hal yang gak baik terjadi. Jadi jangan sampai alokasi waktu yang salah. Investasi waktu yang salah. Yang kedua, ada juga orang yang investasi waktu yang kurang bermanfaat. Mungkin gak dosa sih, tapi gak bermanfaat aja. Sia-sia. Contoh misalnya waktu berjam-jam kita pakai untuk nonton film setiap hari. Ya drama Korea terus. Ya. Ada berapa banyak orang yang menggunakan waktunya hanya untuk baca setiap hari update status medsosnya teman-teman. Semuanya diliatin terus. Setiap berapa menit ngeliatin, lagi update, lagi terus sesuatu yang tidak menambah value dalam hidup kita. Hanya kayak sudah ketagihan, sudah otomatis ngeliat terus, update terus, status di handphone terus. Saya mau ngomong sama saudara itu sia-sia, akhirnya empty, akhirnya hambar, akhirnya kosong dan kita akan jalan di tempat, kita ngalami stagnasi, kita nggak akan ngalami terobosan. Kenapa? Karena salah investasi. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus menerangi jalan saudara sehingga Anda bisa menginvestasikan waktu yang bermanfaat. Saya tantang saudara, investasikan waktu untuk berdoa, membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Untuk beribadah, investasikan waktu untuk beribadah, bahkan untuk melayani Tuhan. Investasikan waktu untuk bekerja dengan tekun, itu butuh investasi waktu. Dan jangan lupa hari ini pesan firman Tuhan bicara kepada kita masing-masing. Investasikan waktu buat keluarga. Oke, jadi saya ajak saudara mari buka hati dan izinkan firman Tuhan bicara. Investasikan waktu untuk berkomunikasi dengan pasangan saudara. Untuk curhat, ngobrol dari hati ke hati dengan pasangan. Jadi pasangan saudara kalau butuh ngobrol bukan cari orang lain tapi sama saudara. Di situ muncul kedekatan hati. Kedekatan hatinya sama Anda bukan sama orang lain. Kenapa? Karena ada investasi waktu. Kalau ada kedekatan hati akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, kebahagiaan dalam keluarga. Itu dimulainya, dipupuknya dengan kita investasi waktu komunikasi bersama dengan keluarga. Saya ajak suami istri, investasi waktu untuk honeymoon dengan pasangan saudara. Wow. Sebagian orang berpikir honeymoon itu hanya waktu pertama menikah. Tapi tahukah saudara, honeymoon yang sesungguhnya itu setiap hari
setiap minggu, setiap tahun dalam pernikahan kita. Saya berdoa dalam pernikahan saudara makin hari makin haninya banyak, oke, makin madunya banyak, makin manisnya baik. Saya berdoa pernikahan saudara makin indah, makin harmonis, makin diberkati oleh Tuhan. Jadi investasikan waktu buat keluarga. Investasikan waktu untuk jalan-jalan bersama keluarga. Piknik bersama keluarga. Tentunya kalau di momen pandemi seperti sekarang ini mesti jaga protokol kesehatan ya. Tapi Anda perlu punya waktu bersama dengan keluarga. Investasikan waktu untuk bermain dan tertawa bersama dengan anak-anak saudara. Untuk makan bersama dengan keluarga. Enggak makan sendiri-sendiri terus. Tapi makan bersama dengan keluarga. Investasikan waktu untuk mesbah keluarga. Untuk berdoa bersama keluarga. Saya ajak saudara beribadah bersama keluarga. Melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Kalau Anda investasikan waktu buat keluarga, saya mau ngomong begini. Anda pasti akan menuai hasilnya. Mungkin gak instan, mungkin gak sekarang langsung kita menuai tiba-tiba keluarga kita jadi baik. Mungkin butuh waktu. Tapi saya yakinkan firman Tuhan ngomong. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lelah. Oke, kalau Anda nggak berhenti, Anda akan menuai. Karena itu hari ini saya tantang saudara komitmen investasi waktu bagi keluarga saudara. Ada satu penelitian yang diadakan oleh Universitas Michigan, cukup mengagetkan ketika saya baca. Mereka membuat penelitian ini di Amerika, tapi kalau saya renungkan bisa jadi di Indonesia nggak separah itu, tapi juga nggak terlalu jauh dari itu. Ya, ditulis begini, rata-rata seorang ibu yang bekerja, jadi bukan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah, ibu yang bekerja menghabiskan waktu bersama dengan anaknya di akhir pekan. Jadi Sabtu Minggu itu rata-rata tiap harinya cuma 30 menit dengan anak-anaknya. Dan hanya 11 menit di weekdays. Di hari biasa, Senin sampai Jumat. Coba Anda bayangkan, ini seorang ibu yang bekerja, jadi ibu yang juga meniti karir. Ya, 30 menit di akhir pekan dan 11 menit per hari di hari biasa. Sedangkan yang bapak, yang ayahnya lebih parah. Rata-rata seorang ayah menghabiskan hanya 14 menit bersama anaknya di weekend, di akhir pekan. Dan di hari-hari biasa hanya 8 menit. Waktu saya renungkan ini kok kayaknya sedikit sekali ya. Tapi kalau saudara mau teliti, orang kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya, dengan hobinya, dengan karirnya, dengan semuanya, kadang-kadang kita lupa waktu bersama dengan anak-anak kita, waktu bersama dengan keluarga. Jadi ketemunya cuma sekelumit. Ketemunya kalau pagi sempat sebentar, mau berangkat kerja cuma ketemu sebentar. Pulang kerja cuma ketemu sebentar. Setelah itu masing-masing urusan sendiri-sendiri. Jadi hari ini, pakai momen ini, buka hati saudara, izinkan firman Tuhan berbicara. Jangan lupakan Anda perlu alokasi waktu buat keluarga. Ingat baik-baik, alokasi waktu buat keluarga adalah investasi. Kalau Anda investasinya benar buat keluarga saudara, engkau akan menuai. Keluargamu akan jadi baik, keluargamu jadi indah, keluargamu jadi bahagia. Karena itu saya ajak saudara, pastikan saudara investasi waktu buat keluarga saudara. Mungkin Anda bertanya sama saya, apa yang harus saya lakukan bersama dengan keluarga saya? Sederhana. Ketika saudara investasi waktu bersama dengan keluarga, itu adalah momen terbaik untuk kita membuat memori yang indah, yang tidak terlupakan bersama dengan keluarga kita. Oke, jadi ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, jangan monoton. Be kreatif, belajar untuk kreatif. Lakukan ini, lakukan itu bersama dengan keluarga. Sehingga Anda dan keluarga punya pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup. Itu memori-memori yang indah bersama dengan keluarga. Coba Anda belajar dari Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu pribadi yang luar biasa. Dia waktu khotbah, dia bisa khotbah suatu kali di atas bukit. Di waktu berikutnya dia pindah ke danau. Dia khotbah dari atas kapal. Saudaraku, bahkan kemudian dia praktek melayani murid-muridnya secara langsung. Membasuh kaki mereka. Tuhan Yesus, saudaraku, juga mengajak murid-muridnya untuk perayaan hari raya. Untuk persiapan jamuan makan bersama. Jadi setiap hari mereka bersama dengan Tuhan Yesus itu satu pengalaman yang baru. Pengalaman yang indah. Pengalaman yang menyenangkan. Saya berdoa di dalam keluarga kita, setiap harinya ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menyenangkan, ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin Anda ngomong saya bukan orang kreatif, gak perlu kreatif sampai seperti apa. Tapi yang diperlukan adalah kemauan. Oke, perlu yang namanya kemauan untuk memperjuangkan keluarga kita. Perlu yang namanya kemauan untuk mengalokasikan waktu bersama dengan keluarga kita. Coba saudara bisa pakai waktu bersama dengan keluarga untuk makan bersama keluarga. Jalan-jalan bersama keluarga. Ya, terus buat foto bersama keluarga atau video yang asik-asik, yang konyol bersama dengan keluarga atau jalan-jalan bersama dengan keluarga, hahihi bersama dengan keluarga. Itu akan jadi momen-momen ketika Anda cerita seperti itu akan jadi momen-momen yang tidak terlupakan. Family time is the best time. Waktu keluarga seharusnya jadi waktu yang terbaik, waktu yang paling menyenangkan. Dan kalau Anda tahu bagaimana bersenang-senang dengan keluarga saudara, maka yang namanya mengalokasikan waktu buat keluarga bukan lagi jadi beban. Tapi itu akan menjadi berkat. Itu akan menjadi sukacita bersama dengan keluarga. Kalau sudah kayak gitu kita akan ketagihan. Kalau sudah kayak gitu kita akan mau lebih dan lebih lagi waktu keluarga itu kita enjoy bersama dengan keluarga kita. Enggak berat kok. Kalau kita sudah ngerti bagaimana bersenang-senang bersama keluarga kita sendiri enjoy, kita sendiri happy di situ. Ya, ingat baik-baik saudaraku. Ini pesan firman Tuhan hari ini. Alokasikan waktu buat keluarga. Ada orang ngomong bahwa waktu adalah uang. Tapi sebenarnya kalau saya bisa ngomong sama saudara, waktu lebih berharga daripada uang. Kenapa saya ngomong begitu? Karena uang kita selalu bisa bekerja dan menghasilkan uang lagi. Tapi kita nggak mungkin bekerja menghasilkan waktu lagi. Seperti apapun ya kita cuma punya 24 jam sehari. Jadi waktu itu terbatas. Itu sebabnya saya mau ngomong begini, karena waktu lebih berharga dari uang. Kalau saudara orang tua yang tidak bisa memberikan uang buat anak saudara, paling tidak Anda bisa memberikan waktu buat anak-anak saudara. Waktu buat keluarga saudara. Dan bagi Anda orang tua yang sudah bisa memberikan waktu buat anak-anak, buat keluarga, jangan pernah lupa, waktu lebih berharga dari uang. Oke. Kalau Anda sudah memberikan uang, itu bukan alasan Anda tidak mengalokasikan waktu buat keluarga. Hari ini saya tantang kita semua, jemaat keluarga Allah, ambil waktu, ambil komitmen untuk mengalokasikan, menginvestasikan waktu buat keluarga kita. Maka saya yakin hari ke hari, dari bulan ke bulan, keluarga kita akan tambah harmonis, tambah bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya bersyukur sekali justru di masa pandemi setahun terakhir ini Tuhan benar-benar merombak saya sehingga benar-benar mengalokasikan waktu buat keluarga. Saya tadinya tahu waktu keluarga itu penting. Tapi seolah-olah saya ini sudah terbawa dalam arus kesibukan yang sedemikian rupa. Karena begitu sibuk perlu diakui bahwa waktu buat keluarganya sangat sedikit. Tapi justru di masa pandemi ini Tuhan menolong saya. Sehingga sekarang selama setahun ini sudah kita jalani. Ya, sekarang saya punya banyak waktu buat keluarga. Kesibukan saya masih banyak, tapi dengan apa yang terjadi setahun ini kita bisa belajar ulang, kita bisa menata ulang.
menggunakan teknologi sehingga sekarang produktivitasnya bertambah, tapi waktu bersama dengan keluarganya juga bertambah dan lebih berkualitas. Oke, tadinya saya nggak punya waktu untuk mesbah keluarga. Tapi sekarang boleh dikatakan hampir tiap hari saya punya waktu mesbah keluarga bersama dengan istri dan anak-anak saya. Ya, jadi ada kedekatan hati. Kalau kita lagi kumpul tiap hari, kadang-kadang ini cerita itu, keseharian, kehidupannya, keinginannya, cita-citanya. Itu momen yang saya pakai untuk berbagi nilai juga kepada anak-anak saya. Jadi mereka terima impartasi bukan cuma dari gurunya di sekolah, bukan cuma dari orang-orang yang membantu mereka di rumah, tetapi juga dari kami sebagai orang tua. Ada nilai-nilai kehidupan yang diimpartasikan untuk menggembleng, untuk mempersiapkan mereka. Dan di situ kita benar-benar nikmati. Waktu setahun ini kita tertawa bersama, kita pergi bersama, kita traveling bersama. Ya, selama setahun ini kita sering pulang pergi Jakarta Solo bersama, di mobil ngobrol bersama, ketawa bersama. Ya, selama masa pandemi, saudaraku, kita punya waktu sering merayakan ulang tahun bersama, gantian, dirayakan, tukar kado juga, saling memberikan kado, saling memberikan perhatian. Justru di masa setahun ini saya benar-benar mengucap syukur karena anak saya yang pertama dan kedua, yaitu Jessica dan Gaby, dibaptis air bersama-sama waktu di Solo, ya, bersama dengan keponakan saya juga, Livi, ya, mereka dibaptis air bersama-sama, dan itu jadi momen keluarga yang menyenangkan, yang memori yang tidak terlupakan selamanya. Tiba-tiba anak saya yang paling besar, yaitu Jessica, bisa muncul talentanya untuk menciptakan lagu. Saya sampai surprise, saya kaget. Wow, lagu-lagu yang diciptakannya bagus-bagus, luar biasa. Munculnya adalah ketika di masa seperti ini ada kedekatan keluarga, muncul semua yang indah, semua yang luar biasa. Memori-memori indah yang tak terlupakan. Saya ajak saudara, mulai saat ini ambil waktu, ambil komitmen untuk menginvestasikan waktu bersama dengan keluarga. Dan tuailah kebahagiaan dan sukacita bersama dengan keluarga saudara. Amin.